Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke hadis yang baru dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Fadhal antum buka ke hadis yang ke-10. Halaman berapa? Allah alam. Ana yang terjemahannya hadis 10. Halaman ke Anda enggak pakai yang Indonesia? Hah? Oh, itu enggak ada nomor ya, Pak? Oh. Coba sini. Oh, sini ta'al. Oh, halaman 40. Halaman lah, Asyir. Halaman 40. Hadis yang ke-10. Halaman 40 yang di bawah. Dia tulisan nomornya tulisan bahasa Arab. Ada? Nah, itu dia hadis yang kita baru masuk terakhir, hadis yang ke-9. Sekarang masuk ke hadis yang ke-10. Taib. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah beliau mengatakan haddatsana Hannad ibn As-Sari qala haddatsana Abthar ibn Qasim an Ash'ath ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir ibn Samurah. Sahabatnya namanya siapa? Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu indi ahsan minal qamar. Aku melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam idhiyan, malam purnama, wa alaihi hullatun hamra, yang mana beliau menggunakan pakaian warna merah. Udah kita sebutkan hukumnya pakai pakaian warna merah haram atau makruh? Makruh. Pun kalau seandainya haram, maka yang diharamkan itu kalau seandainya memang murni warna merah. Itu pun dikhilaf lagi pada ulama, ala kulli yang sahih itu makruh. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka kata Jabir ibn Samurah, aku melihat bulan purnama lo ya. Dan aku melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya. Apa kata beliau? Falahu indi ahsan minal qamar. Maka beliau lebih indah dibandingkan apa? Bulan. Pak, Masya Allah. Kenapa perbandingannya bulan? Karena memang ketika itu makhluk yang paling indah cuman apa? Bulan purnama. Di sana itu nggak ada rerumputan. Tidak ada gunung-gunung macam kita. Kalau kita, Pak, kalau udah bosan dengan kehidupan, jangan mati kan gitu. Kalau udah bosan dengan kehidupan, berangkat ke pagar alam. Ngapain? Lihat suasana yang hijau, pegunungan. Dan juga kenapa bukan pantai? Karena Pak, ke pantai itu jauh, bukan? Jauh sekali. Dan mereka tuh nggak dekat dengan itu. Pak, hijau-hijau itu baru kelihatan tuh kalau udah ke Taif. Dan itu jauh sekali. Nabi aja perjalanan berapa hari ke Taif? Dakwah 10 hari. Kita ke pagar alam berapa jam? Paling 5 jam, mentok-mentok, atau 6 jam lah, udah gitu, 6-7 jam, nggak nyampe sampai 10 jam dan sebagainya. Nah, jadi ketika itu yang memang paling indah apa? Bulan purnama. Ternyata apa kata Nabi, kata Jabir ibn Samurah, ketika malam purnama dan aku melihat bulan purnama dan aku bandingkan dengan wajah Rasul kita Muhammad SAW, ternyata yang lebih indah wajah siapa? Rasul. Ini yang Anda sampaikan. Kalaupun seandainya diajak untuk menikmati pemandangan, mereka nggak bakal berangkat ke sana. Kalau seandainya dikasih pilihan mau berangkat ke sana, kita nikmatin pemandangan, atau berangkat menuju Nabi kita SAW untuk melihat wajah beliau, mereka milih apa? Lihat wajah Rasul kita Muhammad SAW, karena nyaman gitu loh. Itu kata para ulama. Makanya wallahu a'lam, kalau ditanya mana yang lebih indah dan mana yang lebih ganteng, mana yang lebih tampan, apakah Yusuf ataukah Rasul SAW? Maka wallahu a'lam Rasul SAW. Memang khilaf para ulama, tapi yang lebih tepat Rasul kita yang jauh lebih tampan.
Betul Nabi pernah mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu sudah dikasih oleh Allah laqad utiya syatral husn. Yang namanya Nabi Yusuf alaihi salam Allah berikan dalam diri beliau setengah keindahan dunia. Tapi Nabi, semua keindahan dunia kalah dengan apa? Tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yusuf cuma berapa? Setengah. Ini kata para ulama. Kalau Nabi semuanya. Makanya para sahabat Nabi kita Muhammad termasuk Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang wajahnya paling tampan, orang yang tubuhnya paling bagus. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kata Anas bin Malik. Yang lain kalah. Termasuk manusia yang lain, siapa Nabi kita Yusuf alaihi salam, termasuk kalah. Karena ini kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Nabi itu yang paling tampan, yang paling ganteng. Wa asja'an nas, dan juga yang paling pemberani. Wa ajwadan nas, dan juga yang paling dermawan. Pernah kejadian Pak, Masya Allah, saking istilahnya Nabi itu Masya Allah ya lanang gitu. Pernah kejadian disebutkan Ahlul Madinah, kota Madinah, itu terjadi faza, macam kayak keributan, suara ribut dam kayak gitu. Kaget mereka, suara apa itu kan? Nabi termasuk khawatir, maka Nabi bersama kawan-kawannya, bersama para sahabat, rame itu Pak, berangkat menuju sumber suara tadi. Apa kata Anas? Fasabaqahumun Nabi SAW. Maka yang duluan datang ke tempat itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa ala faras. Dan Nabi naik kuda. Semua naik kuda Pak. Yang paling cepat Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Pak, Nabi ini handal. Dan Nabi ini Masya Allah mahir gitu loh. Mau manahnya mahir, mau berkudanya mahir, dan seterusnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah alam, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi adalah orang yang paling tampan, paling indah. Berarti Nabi Yusuf kalah bukan? Kalah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ya itu kan yang dimaksudkan Anas di zamannya Anas, orang yang paling tampan adalah Nabi kita SAW, kata Anas. Apa kata sebagian para ulama? Bahwasanya itu khusus untuk di zamannya siapa? Anas. Semua manusia di zaman Anas. Kalau Yusuf nggak termasuk. Tapi ada sebuah riwayat, dalam riwayatnya Imam Tirmidzi disebutkan Mbak, Rasul kita Muhammad SAW mengatakan ma ba'athallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi. Tidaklah Allah mengutus apa? Seorang nabi illa hasanal wajhi wa hasanal saut, kecuali nabi tersebut bagus wajahnya, bagus juga apa? Suaranya. Jadi kriteria para nabi biasanya dan hampir rata-rata dua. Wajahnya apa? Tampan, dan juga suaranya apa? Indah. Apa kata Nabi kita Muhammad? Wa kana nabiyukum, dan nabi kalian, maksudnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanahum wajahan wa ahsanahum sautan, bahwasanya nabi kalian adalah orang yang paling tampan wajahnya dan orang yang paling bagus apa? Suaranya. Berarti Yusuf kalah bukan? Kalah. Ini hadis nih Pak, riwayat Imam Tirmidzi. Nah, wallahu alam bisawab, maka memang Nabi Yusuf itu kalah tampan dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada yang mengatakan, terus gimana dengan kasus para wanita? Di situ nggak ada. Ini tambahan saja. Gimana kasus dengan para wanita di zaman Nabi Yusuf alaihi salam? Ketika para wanita melihat Nabi Yusuf, di situ disediakan apa? Buah sama apa? Pisau. Ketika keluar Nabi Yusuf alaihi salam, ternyata tampannya Masya Allah. Sampai apa yang terjadi? Waqatta'na aydiyahun. Wah, para wanita tuh sampai motong apa? Tangannya, jarinya terpotong gitu loh. Bukan buahnya, saking nggak fokusnya gara-gara kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai mengatakan wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Maha suci Allah, ini bukan apa? Bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Tapi ini malaikat yang mulia. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, pernah nggak Nabi kita Muhammad SAW para wanita terpotong tangannya? Khadijah lihat Nabi, oh Masya Allah ya. Pernah nggak kejadian? Nggak pernah. Makanya sebagian para ulama mengatakan Nabi Yusuf lebih tampan. Tapi kita bantah. Apa bantahannya? Di zaman Nabi Yusuf yang memotong tangannya itu, mereka nggak pernah melihat Nabi Yusuf. Mereka taunya Nabi Yusuf ini apa? Budak. Diambil sama Al-Aziz, diambil sama suaminya Zulaikha dari kecil, dan nggak pernah mereka taunya bahwa Nabi Yusuf itu budak. Biasanya budak tampan atau tak tampan?
Nggak usah budak, pembantu lah. Pembantu. Orang tampilan bukan maaf ya, afwan. Maksudnya itu biasanya kalau budak itu nggak apa? Penampilannya itu kurang. Yang tergambar kata para ulama, yang tergambar para wanita di zaman itu bahwasanya Yusuf itu budak. Ya masa Zulaikha mau sama siapa? Sama budak. Nah, ini makanya Zulaikha butuh pembuktian. Nanti kalian lihat. Nah, ketika awalnya ditutup sama tirai, apa kata Zulaikha? Ukhruj alaihin. Wahai Yusuf, keluar sekarang. Memang mereka belum lihat. Ketika awal keluar, baru waqatta'na aydiyahun. Mereka kaget, ini bukan budak biasa. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, citranya bukan memang budak, Pak. Dari dulu nggak pernah diangkat jadi budak, dari dulu nggak pernah. Dan Nabi sering main sama mereka. Tapi kalau Nabi Yusuf dari kecil di rumahnya siapa? Zulaikha. Budaknya di rumah, kerjaannya di rumah. Makanya budak wajib nggak sholat Jumat di Islam sekarang? Nggak wajib, karena dia memang harus ngurusin apa? Ngurusin rumah, seperti itu. Karena Nabi Yusuf juga sama, lebih sering di mana? Di rumah. Wanita-wanita yang menghina Zulaikha itu belum pernah lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Taunya Zulaikha punya budak namanya siapa? Yusuf. Belum pernah lihat sampai dihina-hina Zulaikha. Zulaikha ini apa? Seleranya rendah. Pas dilihat baru terpotong apa? Tangannya. Apa kata mereka? Hasya lillahi ma hadza basyara. Ini bukan manusia biasa. In hadza illa malakun karim. Akan tapi ini apa? Malakun karim. Apa malaikat yang tampan, Masya Allah. Pak, ada satu hal yang ingin sampaikan. Kalau disebutkan malaikat, itu bukan berarti mereka itu meyakini bahwa Yusuf itu malaikat, bukan. Tetap manusia. Cuman manusia yang di luar batas wajar kegantengannya. Makanya disamakan dengan malaikat. Mereka nggak pernah lihat manusia yang paling ganteng seperti seperti Nabi Yusuf alaihis salam sampai dikata malaikat. Makanya kalau antum penasaran, ada sebagian orang menyangka bahwasanya Harut dan Marut, kisah apa Harut sama Marut? Kita sihir, ya kan? Dalam surat Al-Baqarah, Harut sama Marut mengajarkan apa? Sihir. Dalam Al-Quran disebutkan, Masya Allah, Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah apa yang diturunkan kepada Harut dan Marut di Babilonia, di Babil. Di mana? Babilonia. Untuk Harut dan Marut yang mana? Malaikain kata Allah, dua malaikat. Sekarang sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya Harut dan Marut ini malaikat. Karena Allah firmankan apa? Malakain, dua malaikat. Siapa dua malaikat? Harut dan Marut. Tapi kita katakan tidak. Marut dan Harut dan Marut itu bukan malaikat. Lah kenapa bukan malaikat? Karena dalam Al-Quran Al-Karim, malaikat itu apa kata Allah? La ya'sunallah ma amarahum. Mereka nggak bakal bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Sekarang mungkin nggak Allah perintahkan untuk mengajarkan sihir? Ustadz aja nggak boleh, apalagi malaikat. Cuman apa kata para ulama? Salah satunya Al-Qasimi, beliau mengatakan disebutkan malaikat karena seperti penampilan soleh orangnya. Ya tadahhar bitadahhir shalah. Dia itu menampilkan seakan-akan ini orang saleh. Ya sama lah Pak, dukun zaman kita sekarang dibilang apa? Ustadz kan. Aslinya apa? Dukun, tapi dipanggil Pak Ustaz. Kan kayak gitu. Padahal aslinya apa? Dukun. Sama Harut dan Marut itu dipanggil malaikat bukan gara-gara dia malaikat aslinya, tapi apa? Manusia, tapi dia itu tadhahara, keduanya itu menampilkan tampilan apa? Soleh, ya macam dukun, Mak. Sekarang nih dukun nih pakai jubah, pakai apa? Surban, bahkan bukan cuma peci, pakai apa? Surban. Nah, ini kata para ulama. Nah, kalau malaikat nggak mungkin. Nah, Harut dan Marut itu seperti itu. Sampai sini paham Pak ya? Sama Yusuf juga sama. Yusuf itu dikatakan malaikat, bukan memang betul-betul malaikat, tapi karena kegantengannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu Pak. Baik, jadi mana yang lebih ganteng, Nabi Yusuf atau Nabi kita Muhammad SAW? Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ana ingin sampaikan tadi, ana sampaikan satu hadis disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, tidaklah Allah SWT ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa ba'atsahu hasan as-saut wa ahsan al-wajh. Tidaklah nabi kita Muhammad SAW diutus, semua nabi, kecuali dalam kondisi wajahnya itu ganteng dan suaranya apa? Bagus. Pak wallah alam bisawab, kata para ulama, makanya kita usahakan memperbagus suara kalau bisa. Sampai baca Quran itu pun kalau bisa jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh. Sampai Nabi kita mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan bagian dari umat kami, umat Islam maksudnya, orang-orang yang tidak menadakan Al-Qur'an. Ya antum ambillah, antum sukanya apa? Para nabi, Pak, nabi kita Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, suaranya bagus-bagus. Dan Masya Allah, suara mereka bagus-bagus. Nah, kalau kita baca Quran, berarti usahakan suaranya juga apa? Bagus. Nadakan. Antum suka Syekh Sudais, Syekh Surem, bagusin. Ikuti tanda mereka. Ada muhakah namanya. Muhakah itu niru-niru para ulama, para qari. Fadl antum tiru. Jangan istilahnya kalau kita baca Quran tidak ada apa? Gak ada nada gitu loh. Ya nadanya itu biasa aja, datar gitu. Tapi ada Allah yang orang-orang yang Allah beri kelebihan. Kenapa? Suaranya bagus. Dan itu Masya Allah, Pak. Kalau ana, kenapa nggak mau jadi imam? Buta nada. Nanti nadanya ke atas tiba-tiba ke bawah. Nggak tahu. Ini telinga ada. Memang ada orang-orang yang Allah kasih buta nada, bukan cuma buta mata, kan nih, memang seperti itu. Dan ana dikatakan oleh para ulama rahimallahu ra'an arafa qadar nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Kalau ada yang lebih bagus suaranya, ngapain maju? Makanya Pak Ana sampai sekarang enggak mau ya, kalau ada fadal maju yang lain yang lebih bagus gitu loh. Ya kita tahu diri gitu loh. Jangan kita minta mau jadi imam dan sebagainya. Enggak usah. Nah, itu kata para ulama. Ala kulli hal Pak di sini kalau bisa suaranya apa? Bagus. Karena Nabi diutus dalam kondisi apa? Bagus. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Jadi Pak, usahakan kita itu dalam kondisi penampilan apa? Wajah itu bagus, dirawat wajah itu Pak, jangan dekil, berminyak, hitam, suram. Kalau bisa apa? Wallahu alam, Pak. Enggak usah pakai terlalu banyak, pakai sabun muka 5 kali sehari setiap sholat. Enggak usah. Allah alam Pak ya, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah pakai apa-apa kecuali wudhu. Anak sampai sekarang Pak, anak itu baru tahu ya, anak dulu tuh jerawatnya sampai sekarang nih Pak. Ini jerawat anak nih Pak, dulu tuh banyak sekali. Karena ya masih muda ya, dulu masih muda, suka penampilan, pakai apa? Sabun-sabun muka itulah. Dengan berbagai merek kan kayak gitu. Rupanya Pak jerawatan. Sampai abang anak ngomong, enggak usah pakai sabun muka, wudhu aja udah 5 kali sehari. 5 kali sehari dicuci wajahnya setiap kali 3 kali. Insya Allah bagus. Akhirnya anak penasaran, ceklah di Google nih Pak. Emang iya? Pakai air aja. Kan dia ngomong, Nabi emang ada sabun? Enggak kan, pakai air aja. Sampai sekarang Pak, sejak itu hilang jerawat anak. Makanya sampai sekarang anak nggak pakai sabun muka. Sampai detik ini. Cukup apa? Wudhu. Tapi memang masalahnya muka anak memang jelek Pak. Maksudnya mukanya kita ya seginilah, berminyak dan sebagainya. Cuman maksud anak itu enggak usah berlebihan. Penampilan dan sebagainya. Yang penting cukup rapi saja. Sewajarnya gitu loh. Jangan sampai cuci muka, apa-apa cuci muka, pakai krim siang malam. Kalau laki-laki itu enggak usah. Biarlah keling-keling enggak apa-apa. Yang penting terawat gitu loh. Bukan suram mukanya. Nah, ala kulli hal itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam. Taib. Kemudian hadis yang ke-11. Nah, ini santri ini sukanya, anak yakin. Santri, coba lihat Pak itu. Banyak sabun muka itu. Dan kadang-kadang berlebihan. Nah, sahih. Kalau anak sampai sekarang cukup pakai air. Enggak, anak kulitnya sensitif. Sampai sekarang pakai air wudhu aja, enggak pernah yang lain. Mandi enggak pernah cuci muka. Kalau yang lain disabunin, yang ini enggak pernah mau pakai sabun muka, sabun badan dan sebagainya. Anak baru tahu dari abang anak mukanya bersih, Pak. Pakai sabun muka sama berjerawat sama kayak anak. Sensitif. Sekarang enggak pakai apa-apa. Putih wajahnya, karena memang dari kecil putih. Kalau anak dari kecil memang apa? Hitam. Nah, beda sama abang anak. Nah, alhamdulillah seperti itu. Taib. Yang ke-11. Adzan? Nah, fadhal, badal adzan kita lanjutkan lagi.
Taib. Yang ke-11, haddatsana Sufyan ibn Waqi', qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi, an Zuhair, an Abi Ishaq, qala sa'ala rajulun Al-Bara' ibn Azib. Ada salah seorang bertanya kepada siapa? Bara' ibn Azib. Apa kata orang tersebut? Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayf? Apakah wajah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Pedang? Faqala la bal mithlal qamar. Tidak. Wajah Nabi tidak seperti apa? Bulan. Afwan, pedang. Tapi seperti apa? Bulan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud? Di situ Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan yang dimaksudkan itu bisa satu tala'lu'ihi, sinarnya. Kalau sinar pedang bak kena cahaya, dia itu pantulan, nggak seterang kalau dia itu cahaya dari sumbernya. Anda ambil contoh sekarang. Kalau pedang tidak ada cahaya, mampu nggak dia bercahaya pedang tadi? Enggak. Dia harus ada pantulan dulu. Jadi cahaya itu nggak seterang yang dari sumbernya. Kita ambil contoh. Semisal matahari sama bintang, anggap bintang ini cahaya sendiri atau pantulan? Hah? Bintang sendiri? Oh gitu? Oh tapi bintang jauh? Oh iya, afwan berarti salah. Tapi karena jauh dia lebih redup ya. Nah, taib ala kulli hal biasanya kalau pantulan itu nggak seterang yang dari sumbernya, kayak gitu loh. Kalau kita lihat matahari kan memang langsung dari sumbernya, dan itu memang betul-betul apa? Terang. Ya ala kulli hal, Pak. Di sini kata para ulama bahwasanya yang dimaksudkan seperti bulan itu sinarnya. Itu satu. Ada maksud yang kedua, ini sebagaimana kata Al-Hafidz. Coba antum perhatikan situ. Syekh Abdul Razak mengatakan, qala Al-Hafidz Ibn Hajar fi Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, ka'anna sa'il arada annahu mithla sayfit tul. Yang dimaksudkan penanya, apakah Nabi itu seperti pedang dalam apa urusan panjangnya? Gampangnya Pak, ada orang tuh wajahnya bulat seperti bulan, ada wajahnya
seperti pedang, gampang itu tajam, tirus, Pak. Atau tahu wajah orang-orang tirus yang ke bawah ya? Itu seperti itu. Nah, yang dimaksudkan itu bukan cahayanya. Jadi ini khilaf para ulama. Nah, Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksudkan apakah Nabi SAW itu ketika ditanya wajahnya itu seperti pedang, maksudnya apa? Wajahnya itu apakah wajah Nabi itu panjang? Faqala bal mithlul qamar. Enggak, tapi seperti bulan fit tadwir, dalam urusan bulatnya. Tapi coba antum perhatikan, Pak. Walaupun Nabi wajahnya bulat, kita udah jelaskan penjelasan yang dahulu, laisa tamat tadwir, kata Syekh Abdul Razak. Bukan yang sempurna apa? Bulatannya. Tapi dia itu ada isalah. Ya gampangnya itu oval. Jadi Pak, ya Allah alam ini kita udah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bukan berarti wajah Nabi seperti bulan betul-betul bulat. Betul bulat dia, tapi ada tadwirnya, ada isalah namanya oval seperti itu. Nah, Allah alam bisawab. Baik. Hadis yang ke-12. Jadi Pak, kalau hadisnya mirip-mirip kita lewatkan karena banyak hadis di situ Pak yang nggak bakal selesai kalau kita jelaskan panjang-panjang lagi. Baik. Yang ke-12, haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi. Sulaiman ibn Salam. Jadi nama Abu Dawud aslinya apa? Sulaiman ibn Salam. Qala haddatsana An-Nadhr ibn Shumail an Salih ibn Abil Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, "Kana Rasulullah SAW abyad ka'annama sigha min fiddah." Nabi SAW kulitnya apa warna? Putih. Seakan-akan beliau ini dicelupkan dari apa? Fiddah, cairan apa? Perak. Rajila syar, rambutnya ya lurus gitu loh, tapi bukan terlalu lurus. Tapi perhatikan di sini, Pak. Apa kata Syekh? Memang betul Nabi itu putih, tapi bukan putih kita katakan albino. Musyrabun bi khumrah. Putih yang tercampur dengan kemerahan. Kalau kita udah sebutkan kalau terlalu putih itu jelek. Albino lah. Kita kan nggak suka, Pak. Tapi kalau kuningnya bukan kuning apa? Kalau putihnya putih bagus, insyaallah itu masya Allah. Itu yang kita cari. Nah, wallahu alam bisawab. Ka'annama sigha min fiddah. Seakan-akan Nabi itu ya dari perak gitu loh terbuatnya. Dan ini Pak maksudnya cahayanya, saking cerahnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib rajul sya'ar, rambutnya apa? Lurus. Ini udah kita bahas semua, kita masuk ke hadis yang 12. Nah, ini penting. Afwan, 13. Taib. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala akhbarani Laits ibn Sa'ad an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasul kita SAW bersabda, "Urida 'alayyal anbiya", ditampakkan kepada saya para nabi. Fa idza Musa darbun minar rijal, maka Nabi Musa itu adalah orang yang paling tengah-tengah dalam bentuknya dan sebagainya, tidak berlebihan. Ka'annahu min rijali Sya'unah, seperti dia ini dari orang Sya'unah, dari kalangan orang Sya'unah. Sya'unah ini sebuah kabilah yang ada di Yaman. Mereka ini Pak orang-orang kuat gitu loh. Tapi bukan terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya normal lah, bukan kaum-kaum yang buncit dan sebagainya, itu bukan. Wa ra'aitu Isa bin Maryam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibn Mas'ud. Dan aku melihat Isa bin Maryam, wajahnya seperti apa? Sahabat Nabi namanya Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim, dan aku melihat Nabi Ibrahim, fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Dan aku lihat Nabi Ibrahim, dan ternyata yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim siapa? Kawan kalian siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya kawan kalian ya saya gitu loh Pak. Masya Allah. Wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat Jibril, fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Dan aku lihat Jibril, ternyata yang paling dekat dengan Jibril siapa? Dihyah al-Kalbi. Taib. Kita masuk ke hadis. Urida 'alayyal anbiya, ditampakkan kepadaku apa? Para nabi. Diperlihatkan para nabi untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kapan itu? Khilaf para ulama. Bisa Isra Mi'raj, bisa apa? Ketika mimpi.
Makanya Al-Qari beliau mengatakan dalam Syarh Syama'il Muhammadiyah, beliau mengatakan wa dzalikal 'arad lailatul Isra, yang paling mendekati kepada kebenaran bahwasanya Nabi ditampakkan itu bukan pada mimpi, tapi ketika malam Isra. Malam Isra ini malam ketika diangkat Rasul itu ke atas apa? Diperjalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah SWT dari mana? Mekah ke Baitul Masjid. Habis itu Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj itu, Pak, Nabi jumpa dengan beberapa nabi. Setiap apa? Setiap tingkatan langit. Nah, ketika itu maka Nabi kita SAW melihat para nabi. Dan disebutkan juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Nabi melihatnya itu kapan? Di alam mimpi. Ala kulli hal yang jelas Nabi melihat, walaupun enggak disebutkan, tapi yang lebih tepat itu malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Taib, fa idza Musa darbun minar rijal. Ternyata Nabi Musa itu adalah orang yang ya tengah-tengah. Wasatun minar rijal fi tulihi. Orang yang tengah-tengah dalam tingginya. Makanya Pak, kalau usahakan tuh tinggi-tinggi, cuman jangan terlalu tinggi. Wa fi qamatihi, dan dalam bentuk tegak Nabi Musa itu dia tengah-tengah. Bukan orang yang bungku, bukan orang yang apa, tengah-tengah dia. Wa fi jismihi, dan tubuhnya juga sama. Seakan-akan dia ini dari apa? Orang Syanu'ah. Syanu'ah kita sebutkan qabilatun minal Yaman. Syanu'ah ini kabilah dari Yaman. Kanat ajsamuhum ma'rufa bil quwwah, yang mana tubuh-tubuhnya itu terkenal dengan kuatnya mereka. Kalau kita Pak, orang kuat itu biasa di mana? Di Indonesia. Orang timur biasanya. Itu kuat-kuat fisiknya. Nah, di Yaman itu ada orang kuatnya fisiknya. Tapi orang mana? Kabilah namanya apa? Syanu'ah. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Isa bin Maryam, dan aku pun melihat Isa bin Maryam. Ternyata orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam siapa? Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim, dan aku melihat Nabi Ibrahim. Fa idza aqrab min ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Ternyata yang paling mirip dengan siapa? Ibrahim, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya itulah errornya orang-orang Bani Israel. Mereka itu tidak nerima kecuali dari keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Padahal Yakub alaihis salam keturunan siapa? Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak. Beda Nabi kita Muhammad SAW dari siapa? Nabi Ismail. Tapi toh juga kumpul di Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu paling mirip dengan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Pak, kalau orang udah ketutup akalnya nggak nerima lagi Pak, ya ditolak saja seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Perhatikan Pak di sini. Wa ra'aitu Jibril fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Dan ternyata ketika aku melihat Jibril, yang paling mendekati dengan kemiripan Jibril siapa? Dihya al-Kalbi. Pak, memang Masya Allah Dihya ini sampai disebutkan kalau orang berbicara tentang kegantengan, yang jadi contoh orang ganteng itu siapa? Dihya. Saking gantengnya. Ya, kalau kita sekarang Pak di masjid ini siapa yang paling ganteng? Ya nggak tahu, Allah alam. Tapi kalau di zaman Nabi itu udah dijadikan istilahnya apa ya? Tolak ukur orang ganteng. Nah, tolak ukurnya siapa? Dihya. Kalau mau dikatakan ganteng ya kayak Dihya. Seperti itu. Tapi jangan kepedean juga, Pak. Kalau yang mengatakan Dihya ini ganteng tuh semua sahabat. Jadi Dihya itu ganteng tuh Pak, Masya Allah. Ya bukan lagi relatif, tapi apa? Udah mutlak, gantengnya mutlak. Ya Masya Allah, semua orang udah ngaku. Karena kadang-kadang Pak, ganteng ini yang nggak mutlak, tapi nisbi, relatif. Bagi A orang tuh ganteng, bagi B orang itu apa? Biasa aja. Bagi C mungkin jelek. Anda katanya. Tapi kalau Dihya A, B, C semua mengatakan apa? Ganteng. Ini saking gantengnya siapa? Dihya al-Kalbi. Dan Nabi, ada malaikat Jibril, setiap kali beliau ini datangi Nabi kita Muhammad menjelma seperti apa? Dihya. Itu saking gantengnya siapa? Dihya al-Kalbi. Pak, Masya Allah itu. Sampai antum tahu Pak ya, Masya Allah. Pernah disebutkan oleh Usama ibn Zaid.
anna Jibril alaihi salam atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ummu Salamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Usamah bin Zaid, didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan di sebelah Nabi ada siapa? Istri beliau namanya Ummu Salamah. Ketika didatengin, Mbak, Masya Allah, Nabi nanya, "Ya Ummu Salamah, man hadha?" Wahai Ummu Salamah, ini siapa nih orang? Apa kata Ummu Salamah? Faqalat Dihya. Ya ini Dihya. Ma dhanantu ghairah. Ya cuman Dihya, aku nggak bakal ngatakan itu yang lain selain Dihya. Ya Dihya lah. Nabi cuman diam aja. Sampai akhirnya Nabi SAW tegak di atas mimbar, didengar oleh Usamah bin Zaid. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Sesungguhnya Jibril mendatangi saya tadi. Berarti tadi Dihya atau Jibril? Jibril. Jibril, Pak, kalau menjelma nggak mungkin kayak wajah kita. Enggak lah, Pak, mimpi. Tapi Jibril datang dengan cara apa? Dihya al-Kalbi, saking gantengnya. Yang dipilih lah, Pak. Masa nggak sembarangan? Antum tahu saking gantengnya Dihya al-Kalbi? Ada satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW melihat Dihya lagi mandi. Kalau wajah mungkin dah biasa. Tapi ketika buka baju, Pak, Masya Allah, memang tubuhnya ideal. Nggak buncit. Tersebut lagi. Terbahas lagi ya, padahal nggak mau bahas itu. Dihya al-Kalbi, Pak, ternyata Masya Allah ideal. Pulang habis mandi, Pak, langsung sakit. Dihya al-Kalbi. Saking gantengnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang penyakitan itu bukan orang gendut aja ya. Ada dapat keristikan saat yang gendut itu sehat-sehat saat. Kadang-kadang yang kurus yang sakit kan gitu. Insyaallah. Ya khair, kita terima 6. Ala kulli hal ini Dihya ini orang ideal. Pulang-pulang sakit. Antum tahu kenapa sakit? Kena ain, saking gantengnya Dihya. Makanya Pak, usahakan jangan kita itu berlebihan dalam untuk menunjukkan siapa kita. Ya kadang-kadang ada orang tuh Pak, lihat kita ganteng nggak muji Allah, nggak mengucapkan Masya Allah, tabarakallah, kena ain, sakit, nggak sembuh-sembuh. Dihya sakit nggak sembuh-sembuh, Pak. Sampai akhirnya Nabi SAW kumpulkan para sahabat, siapa tadi yang melihat Dihya sedang mandi, buang hajat. Ternyata ada yang mengatakan, ana ya Rasulullah. Apa diberikan oleh Rasul kita SAW untuk wudhu, dan air bekas wudhunya digunakan oleh dia untuk apa? Mandi, sembuh. Nah sekarang kalau kita Pak, berat. Wajah kita di mana-mana Pak. Wajah kita tuh di mana-mana. Mungkin nggak potensi untuk ain? Sangat mungkin. Dia cuma sekali Pak dilihat tubuhnya langsung kena ain. Kalau kita Pak mungkin udah sering sekali dilihat oleh banyak orang di sosial media, di mana-mana dan sebagainya. Ada orang ngomong kan, nggak apa-apa. Toh juga anak nggak seganteng Dihya, kata dia. Apa? Toh anak nggak seganteng Dihya, insya Allah nggak kena ain, kata dia. Iya, bisa jadi orang lain Pak, kalau Dihya ini kegantengan yang mutlak kan gitu. Tapi kita ini kadang-kadang ada oke lah, kita ini ganteng, kita nggak mutlak. Tapi ada saja orang menganggap kita ini apa kan? Ganteng. Tapi ada salah satu ustadz ngomong, betul. Kalau kita lihat akhwat, yang itu cantik, yang itu jelek. Ya cantik itu ya apa? Relatif. Tapi kalau jelek mutlak katanya. Orang kalau dibilang jelek semua apa? Jelek, ya Allah. Ini canda, ada salah seorang ustadz mengatakan seperti itu ya. Cuman sekedar apa? Sekedar canda. Tapi ala kulli hal Pak, yang kita maksudkan di sini bahwasanya usahakan memang kita itu kalau bisa memperlihatkan wajah kita itu ya tampan, dijaga sebaik mungkin. Karena memang Dihya al-Kalbi ini termasuk sahabat Nabi yang rapi. Menjaga apa? Penampilan, tidak semrautan, dijaga oleh Dihya al-Kalbi. Makanya Pak, sampai Masya Allah Nabi kita Muhammad SAW itu jaga itu. Sampai Nabi mengatakan, idza abradtumul barid, kalau kalian ngutus seseorang ke saya, fa'abridu man ahsan wajahan minkum, maka kirim orang yang paling ganteng di antara kalian. Ya kan Pak, orang yang kerja sekarang di perusahaan mana-mana biasanya dikasih syarat pertama apa? Good looking. Ya kan? Memang di mana-mana. Ya usahakan seperti itu Pak. Jadi yang duduk memang itu kalau bisa good looking, penampilannya itu enak, gampang senyum dan sebagainya. Tapi kalau orangnya suka cemberut, suka buka masam, jangan jadi utusan, bahaya. Dan juga nggak bisa jadi dai sebenarnya, bahaya. Dapat
ucapan sedikit dari jamaahnya langsung apa? Muka cemberut. Lah, Nabi kita Muhammad SAW cuman sekali muka cemberut. Ke siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Allah abadikan sampai hari kiamat. Bayangkan aja, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika orang buta apa? Datang untuk dia. Padahal Pak Nabi kenapa berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum dan ketika itu bermuka masam? Karena Nabi lagi ada urusan sama orang-orang zu'ama Quraisy, sama orang-orang pemimpin tokoh-tokoh besar apa orang-orang Quraisy. Ada masalah besar di situ. Kalau satu masuk Islam, Pak, yang lain bakal apa? Ngikut. Jadi waktu ini waktu yang penting. Tapi kalaupun nolak, anggaplah nanti dulu wahai Ibnu Maktum, jangan bermuka apa? Masam. Jangan berbuka masam. Tapi Nabi berbuka masam. Nabi keliru ketika itu. Sekali Pak keliru, langsung langsung Allah abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim apa? Abasa wa tawalla. Apa kata para ulama? Berarti orang itu berpenampilan yang bagus itu penting. Good looking itu memang penting, Pak. Ya ala kulli di mana-mana seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau bisa Pak, kita itu carilah orang-orang yang Masya Allah wajahnya itu bagus. Dan kalaupun kita wajahnya pas-pasan Pak, ya paslah gitu, tetap kita jaga. Yang penting kita ini tahu bahwa ini ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Pak, muka kita hitam, tapi banyak orang suka laki-laki hitam. Ya nggak apa-apa Pak, walaupun nggak ganteng mutlak, yang penting tetap ganteng relatif. Yang penting nggak apa, nggak jelek. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian disebutkan yang berikutnya, hadis insyaallah ini hadis yang terakhir. Afwan belum ya. Hadis yang ke-14. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari dua guru. Namanya Sufyan ibn Waqi' sama Muhammad ibn Bashar. Qala akhbarana Yazid ibn Harun. Keduanya ngambil dari satu guru, Yazid ibn Harun. An Sa'id Al-Jariri Al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqul, aku mendengarkan Abu Tufail berkata. Apa dia mengatakan? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Kata Abu Tufail, aku melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun yang masih hidup di atas muka bumi yang lihat Nabi kecuali siapa? Saya. Maksudnya siapa? Abu Tufail. Ini sahabat yang masih hidup paling terakhir. Nah, ketika itu Sa'id Al-Jariri Al-Jurairi gak mau ketinggalan momen ini. Karena ini adalah sahabat yang paling terakhir yang hidup di zaman dia, yang masih hidup, masih ada nyawanya, yang bisa mensifati tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Sa'id Al-Jurairi, sifhuli, wahai Abu Tufail, sifatkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Faqala kana abyad malihan muqassada. Dia adalah orang yang apa? Abyad, putih, malih, orangnya enak untuk dilihat, dan juga apa? Muqassada, tengah-tengah. Pak, Masya Allah, Abu Tufail itu memang sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Kok bisa? Namullah alam, karena Allah jadikan umurnya itu panjang. Beliau lahir itu Pak disebutkan awal 1 Hijriah. Nabi hijrah ke kota apa? Madinah. Di situ siapa? Abu Tufail lahir. Berarti Nabi kita Muhammad SAW meninggal, umurnya Abu Tufail berapa tahun? 13 tahun. Kalau 13 tahun udah bisa belum nalar? Sebenarnya udah bisa. Contohnya kita 12 tahun, 13 tahun umur SD kelas 6 itu udah bisa ingat memori kuat. Nah, Abu Tufail tuh bisa 13 tahun. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Meninggalnya itu tahun 110 Hijriah. Jadi kalau ada para ulama yang mengatakan sahabat yang paling meninggal itu Anas bin Malik, enggak. Anas bin Malik termasuk yang paling akhir. Tapi tetap ada yang paling akhir, siapa namanya? Abu Tufail. Meninggalnya 110 Hijriah. Oh Pak, Masya Allah itu. Itulah usahakan kita kalau bisa umur yang panjang. Kalau 100 tahun nggak ada masalah. Tapi bukan cuma umur panjang. Apa umur panjang yang bagus? Amalnya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, orang yang paling baik, orang yang paling bagus siapa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umurnya apa?
panjang, tapi amalnya juga bagus. Kalau 100 tahun, Mbak, Masya Allah, tapi tiap hari judi terus, bukan nambah pahala, nambah apa? Dosa. Nah, makanya Masya Allah, Mbak, orang-orang yang ulang tahun ini ngucapin apa? Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Selesai kan? Bukannya didoain apa dan sebagainya, cuman selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Panjang umur ini bukan patokan kita. Toh juga kita hidup bukan di dunia untuk apa panjang umur di dunia, Pak? Kalau umur lama, antum 60 tahun aja udah bungkuk, Pak, sengsara hidup. Iya kan? Mau makan aja udah getar, umur 70 tahun. Akal pikiran udah lupa, pikun. Anak ada mbah, Pak, dulu. Jadi, anak punya kakek namanya Amir. Dan ini ayuknya Amir. Jadi nenek anak seperti itu. Umurnya panjang, Mbak, Masya Allah. Allah kasih umur yang apa? Panjang. 80-an tahun. Abi anak datang ngunjungin, Mbak, datang awal datang. Ini siapa? Ya nih, oh ya nih anaknya Amir ya. Iya. Keluar. Datang lagi. Ini siapa? Ya nih. Oh ya nih anaknya Amir ya. Keluar lagi, Pak, masuk lagi. Ini siapa? Udah lupa. Sengsara nggak kayak gitu? Sengsara sebenarnya, udahlah meninggal aja nggak ada masalah. Yang penting amalnya apa? Bagus. Kalau udah semakin akhir, Pak, semakin susah. Karena memang, Pak, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia awalnya ini apa? Lemah kan? Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dan Allah jadikan setelah lemah ini apa? Kuat. Masih muda, Pak. Dan masa-masa muda itu, Pak, kata para ulama, umur 30, 40 itu masih muda. Jadi kalau antum, Pak, umur 40 tahun, jangan dibilang tua. Masih apa? Masih muda. Syabab itu, Pak, masih kategori syabab itu. 30 sampai 40 tahun. Masuk 50, ya wis tuwek kan gitu. Udah apa? Ya udah tua. Apalagi sampai 60 dan sebagainya. Tapi kalau masih 40 tahun, Pak, itu masih syabab. Masih kuat-kuatnya kan kayak gitu. Dan memang orang tuh masih bagus-bagus yang 40 tahun. Dan kesempurnaan akal umur berapa? 40 tahun yang paling bijak. Ya ala kulli hal, Pak, kita yang perlu tahu, Abu Tufil di sini, coba bayangkan. Abu Tufil, Pak, sampai 100 tahun masih ingat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok masih ingat, padahal dulu lihat Nabi itu anggaplah paling terakhir itu umurnya 13 tahun. Berarti mengulang memori yang masih kecil dia masih ingat. Atau nggak usah jauh-jauh, Pak. Kadang-kadang kita ini udah umur 70 tahun sama anak sendiri lupa. Ya kan? Sama anak sendiri lupa nggak kita? Ya banyak yang lupa, Pak, orang udah 80 tahun. Tapi coba antum putar, coba antum lihat masyayikh. Syekh Shalih Fauzan. Sekarang masih hidup. Umur berapa? Mau masuk 90 sekarang. Syekh Shalih Fauzan. Coba antum lihat, Pak. Jangankan anak beliau, Quran aja hafal 30 juz mutkin. 30 juz, Pak, antum tes aja langsung bisa Syekh Shalih Fauzan. Mutkin, udah tua. Syekh Shalih Al-Wahid yang udah baru meninggal 90 tahun. Baru meninggal. 90 tahun. Jangankan tentang anak ya masih ingat. Lah kok bisa ada orang yang Allah jadikan pikun dan ada Allah yang jadikan apa? Bagus. Wallahu a'lam, Pak, karena memang ada satu doa. Termasuk doa Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat tua. Sifat tua itu kata para ulama maksudnya apa? Pikun. Antum banyak-banyaklah, Pak, doa itu. Penting ini. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Hak yang besar, dari sifat tua. Dan ini kenapa penting, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Orang kalau seandainya dijaga akalnya mengingat, Pak, Masya Allah ya. Dan hampir rata-rata orang yang hafal Quran, jarang Allah jadikan ini apa? Akalnya lemah ketika tua, jarang sekali. Makanya ada salah seorang dulu, Pak, ulama salaf zaman dahulu. Jadi kan ketika itu kapal berlayar. Ketika udah stop di mana? Dia di pelabuhan itu, Pak, di pinggir, di dermaga lah gampangnya kita sekarang. Orang-orang itu, Pak, turun pakai tangga. Turun pakai apa? Tangga. Ini, Pak, dia nih orang salaf zaman dahulu. Dah tua, Pak, Masya Allah. Turunnya loncat. Dari atas ke bawah. Tak, loncat. Masih dibawanya barangnya. Gak kenapa-kenapa.
Ditanya Pak sama orang-orang sana, wahai Syekh, gimana engkau turun dari atas ke bawah sedangkan kami pakai tangga, engkau masih selamat? Apa kata dia? Dulu aku menjaga jasad saya dari apa yang Allah haramkan di masa muda, maka Allah jaga jasad saya ketika saya sudah tua. Makanya Pak, orang ulama-ulama hampir rata-rata semuanya umur tua masih kuat. Syekh Shalih Al-Fauzan tuh Pak masih bisa jalan loh, tidak pakai kursi roda, masih bisa apa? Ya 80 tahun. Kalau kita udah bungkuk-bungkuk Pak, udah terbungkuk-bungkuk, kita bakal pakai apa? Kursi roda. Mereka enggak, masih kuat-kuat Pak. Kok bisa seperti itu? Ya Allah alam. Karena di masa muda mereka jaga jasadnya dari apa yang Allah haramkan, maka ketika tua apa? Allah yang menjaga jasad mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal Pak, Masya Allah, termasuk Abu Tufail di sini masih kuat ingatannya gara-gara memang sahabat Nabi selalu menjaga diri dari apa yang Allah haramkan. Wallahu alam bissawab. Taib. Jadi seperti itu tentang hadisnya Abu Tufail. Taib. Terakhir, insyaallah kita tutup, insyaallah kita besok pada cap kenabian pada tubuh Nabi minggu depan. Hadis yang terakhir. Ke-15. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Masya Allah. Abdullah bin Abdurrahman. Dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Qala haddatsana Ibrahim ibn Mundhir Al-Hizami. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri. Qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah. An Musa ibn Uqbah an Quraib an Ibnu Abbas. Di situ ada harokatnya enggak? Hah? Ada ya? Karena dulu santri kami baca Uqbah kayak gitu, ketika enggak ada harokatnya bacanya Aqabah. Salah. Kalau nama itu bukan apa? Aqabah. Kalau enggak ada harokatnya harokatin, tapi kalau udah ada ya enggak usah. Uqbah an Quraib an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu aflajat thaniyataini. Nabi kita Muhammad SAW dua gigi serinya apa? Renggang. Idza takallama ru'yakan nur. Kalau beliau berbicara seakan-akan terlihat apa? Cahaya. Yakhruju min baini thanaya, yang keluar dari dua gigi serinya. Berarti gigi Nabi putih atau kuning? Putih. Sering siwakan. Kalau kuning Pak kena cahaya matahari tidak bisa, kecuali antum pakai gigi emas kelingin gitu, tidak bisa. Gigi kuning Pak banyak kotoran giginya, tidak. Tapi kalau orang gigi putih Pak ada cahaya tuh, nah itu. Dan Nabi wajar Pak, kenapa gigi Nabi putih? Selalu apa? Siwakan minimal Pak. Berapa kali Nabi siwakan? 5 kali sehari. Hadisnya jelas loh Pak. Nabi kita SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya aku enggak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak berapa kali? 5 kali sehari. Cuman kondisinya takutnya memberatkan umatnya. Nabi enggak suka memberatkan apa? Umatnya. Ya sudah, yang penting siwakan. Tapi kalau bisa setiap sholat ngapain? Siwak. Kalau Nabi perintahkan jadi wajib hukumnya. Nabi enggak suka memberatkan. Tapi sunnah saja. Kalau bisa 5 kali sehari. Nah kita Pak sekarang Masya Allah ya dikibulin mengatakan bahwasanya kita itu sikat gigi berapa kali? 2 kali sehari. Cukup 2 kali sehari sikat gigi? Enggak cukup, kurang. Karena kita ini Pak Masya Allah ketika berbicara, kita berbicara sama manusia, hormatin dia. Dan ketika kita sholat menghadap siapa? Allah SWT. Di hadapan kita ada malaikat. Makanya kita harus siwakan setiap kali apa? Sholat. Ana pernah sholat Pak dulu, ana sebelum mengingatkan santri dulu. Pas sholat subuh, pas sholat bau apa? Bau jigong. Sahih Pak. Ana tahu orangnya siapa. Akhirnya habis subuh itu ana kumpulkan anak-anak ketika di kelas, ana sampaikan kalau sholat tuh jangan subuh apalagi jangan apa nggak sikat gigi, itu ganggu, nggak boleh ganggu. Makanya minimal berapa kali? 5 kali sehari.
Dan ternyata Nabi nggak cukup 5 kali sehari. Ada salah seorang sahabat Nabi kita SAW mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasawwak ma la nuhsi. Kami melihat Nabi kita SAW sering kali bersiwak dan kami nggak bisa hitung lagi berapa kali. Kalau 5 kali masih bisa dihitung kan? Masih. Tapi Nabi ini saking seringnya nggak bisa terhitung. Sering-seringlah pakai siwak. Sering pakai siwak. Dan itu gigi jadi apa? Putih. Dan kalau sholat Masya Allah, Pak. Ya apalagi kalau sholat. Antum tahu ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum." Jika kalian itu sholat, la tazalul malaikatu tudni. Malaikat akan terus apa? Mendekat. Sampai kapan? Hatta wada'a fahu ala fi. Sampai malaikat itu meletakkan rongga mulutnya ke dalam rongga mulut kita. Saking senangnya mendengar kita baca Al-Quran. Tapi kalau bawa jigong, Pak, nggak bakal dekat. Lah antum aja kabur, apalagi malaikat. Hadisnya jelas. Nabi kita SAW mengatakan, man akala thauma awil basala fala yaqrabanna masjidana. Yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekati masjid. Bukan jangan masuk masjid, jangan dekati masjid. Itu apa? Bau bawang. Pak, antum lebih mending nyium bau bawang atau bau jigong? Bau apa? Bawang lah. Tapi ternyata bau bawang pun nggak boleh. Bukan masuk masjid, nggak boleh apa? Dekati masjid. Fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekati masjid kami. Kenapa alasannya? Fa innal malaikata. Karena para malaikat tata'adza. Apa tata'adza? Terganggu mimma yata'adza minhu banu Adam. Dari bau yang mana banu Adam juga terganggu dari bau tersebut. Maksudnya bau mulut terganggu, Pak. Kalau manusia saya terganggu, apalagi para malaikat. Sering-seringlah sikat gigi. Itu Allah alam bisa fadl. Antum mau pakai sikat gigi, mau pakai siwak, mau pakai apa dan sebagainya. Yang penting gigi itu kelihatan apa? Bersih, dan kalau kita berbicara itu pede gitu loh. Maka memang dijaga. Dan zaman dulu, Pak, itu sampai ada parfum mulut kan yang disemprot sebelum rapat. Ya kan? Itu bapak-bapak kita dulu yang pakai disemprot. Kalau zaman kita sekarang, Pak, udah ada permen karet sekarang. Permen karet atau permen mint udah banyak sekarang. Tinggal makan, selesai bau itu. Banyak. Kalau zaman dulu, Pak, pakai apa? Pakai semprot. Atau permen, kalau dulu itu permen pagoda ya. Yang kaleng itu kan. Tujuannya apa? Orang tuh nggak terganggu dengan bau mulut apa? Mulut kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi, Pak, usahakan ternyata Nabi pun bisa apa? Giginya putih. Kenapa sering sikat gigi? Padahal, Pak, Masya Allah, kalau kita bisa terlihat gigi itu putih. Kenapa? Karena mukanya hitam. Jadi gigi apa? Putih. Nabi mukanya apa? Putih. Masih terlihat gigi apa? Berarti putih nian itu, Pak. Kalau untuk berkaca senyum, kenapa putih? Iyalah kontras antara kulit wajah dengan kulit dengan apa warna gigi. Tapi kalau Nabi, Pak, ini udah putih, masih putih terlihat, berarti udah putih nian, Mak. Masya Allah, terjaga sehat gigi Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau sampai tua meninggal pun, Pak, nggak ompong giginya. Bukan apa? Gigi tinggal 2, ya kan? Nabi enggak, masih utuh gigi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nyesal, Pak, terus sikat gigi. Nah, wallahu alam bishawab. Tapi, Pak, ada tanbih. Tanbih ini ada perhatian dari Syekh, ada catatan kaki lah istilahnya. Disebutkan, Pak, wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin nur baina thanaya. Ketika Nabi SAW itu disifatin adanya cahaya yang keluar dari apa? 2 gigi itu, bukan betul-betul cahaya seperti itu, bukan. Macam wajah Nabi bercahaya, bukan ada cahaya ini kayak senter, bukan. Ngerti nggak sampai sini? Ini kata Syekh, maksudnya tapi wajah Nabi itu ya normal, putih gitu loh, tapi putih normal. Gigi juga sama, bukan berarti ada cahaya, bukan, tapi normal. Apa buktinya? Ada sebagian orang, kata Syekh di sini, ada yang menganggap fayaj'alunahu nuran hasiyan, ada yang mengatakan betul-betul cahaya. Ya enggak lah. Kalau memang betul-betul cahaya macam kayak senter pak lampu, apa kata beliau? Dibantah dengan kisahnya Aisyah. Apa kata Aisyah di situ? Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal firash. Aku pernah kehilangan Nabi kita Muhammad SAW dari kasurnya. Jadi ketika itu Nabi bermalam di rumah siapa?
Aisyah. Jatahnya siapa? Aisyah. Tapi tiba-tiba di samping Nabi, di samping Aisyah, Nabi nggak ada lagi. Udah khawatir nih, takutnya ke rumah sebelah. Padahal jatahnya siapa? Aisyah. Nah, Aisyah tuh khawatir, percemburu Aisyah. Khawatir. Faltamassuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Maka aku pun apa? Mencari, aku seperti ini kan, ternyata tangan saya jatuh di dua telapak kaki Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa sajidun fil masjid. Dalam kondisi beliau sedang sujud di mana? Masjid. Karena apa? Masjid Rasul sebelahnya apa? Kamarnya Aisyah. Deket nih, Mbak. Cari, ternyata nempel. Wa huwa sajidun. Ketika kondisi Aisyah sedang apa? Ketika Rasul sedang apa? Sujud. Apa kata dia? Apa diucapkan oleh Nabi kita SAW? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari murka Engkau. Aku berlindung dengan ridha Engkau. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Dan aku berlindung kepada Engkau dari apa? Hukuman Engkau. Wa a'udzubika minka. Dan aku berlindung kepada Engkau dari Engkau. Maksudnya apa? Aku berlindung dengan rahmat Engkau dari azab Engkau. Ngerti enggak Pak sampai sini? Ada faedah, Pak, beberapa faedah dari hadisnya Aisyah ini. Yang pertama antum harus tahu, sujud itu rapatkan kaki atau renggangkan kaki? Rapat atau renggang? Rapat. Walaupun khilaf, ada yang mengatakan renggangkan apa? Kaki. Tapi coba antum melihat hadisnya Aisyah. Faltamastuhu, aku mencari Nabi kita SAW. Fawaqa'at yadi, maka tangan saya menyentuh apa? Batna qadamaihi, kedua telapak kaki Nabi. Berarti kaki Nabi dirapatkan atau direnggangkan? Rapat, Pak. Kalau direnggangkan dua-duanya masih nyentuh. Besar nih kan tangan Aisyah. Berarti diapain? Dirapatkan. Makanya kata para ulama yang rajih, dan ini hadisnya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Yang rajih bahwasanya ketika sujud dirapatkan. Kemudian Pak, faedah yang kedua, kalau doa itu jangan keluarkan suaranya walaupun apa? Kecil. Buktinya apa? Aisyah dengar doa siapa? Nabi sedang sujud. Nabi baca sir, tapi sebelahnya kedengaran. Macam antum sholat, kalau antum sholat sebelahnya masih kedengaran, nggak ada masalah. Yang penting jangan kebesaran, imam sampai ganggu imam, itu namanya udah jahar. Tapi kalau sir cukup antum dengar dengan telinga antum, berarti apa? Itu yang bagus, yang sunnahnya. Karena hampir setiap sahabat Nabi kita SAW itu faham doa yang Nabi ucapkan gara-gara dengar. Bukan Nabi yang ajarkan, tapi gara-gara dengar. Contohnya Ummu Salamah, tahu doa sujud Nabi salah satunya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila taatik. Itu Ummu Salamah dengar ketika Nabi sedang apa? Sujud. Ini juga sama, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini ketika itu Aisyah mendengar ketika Nabi sedang sujud. Berarti ketika doa itu, Pak, usahakan ada suaranya walaupun lirih. Jangan apalagi cuman diam. Ini enggak disebutkan membaca. Kalau sholat kayak gini, Pak, Allahu Akbar, enggak gerak lisannya, enggak sah. Gerakkan, lirihkan suara. Lirihkan apa? Suara. Itu yang sunnahnya. Namun wallahu alam bisawab, itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Pak, maksudnya cahaya Nabi bercahaya, wajahnya, gigi Nabi bercahaya, itu putih maksudnya, tapi putih yang normal, bukan keluar cahayanya. Namun wallahu alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam bab khatamin nubuwah. Khatam ini apa? Cap kenabian. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Fadhal Pak, kalau ada pertanyaan silakan. Afwan Pak, kalau antum nanti ana jelasin, terus Ustadz nih bahas yang mana ya? Ana itu bukan tipikal orang yang suka bahas itu per teks. Antum nanti ngantuk. Ana itu Pak, kalau bahas di mana-mana, kitab mana saja, ana itu nggak pernah bahas yang itu per teks. Kalau baca per teks, nanti antum ngantuk, ya kan? Tapi ana itu poin-poin penting
Dan kemudian hal yang penting ana sampaikan. Kalau belum disampaikan sama syekh, ana tambahkan lagi. Makanya mungkin antum bakal dapat banyak, ini ustadznya dari mana ya? Itu ana tambahkan. Kenapa? Karena ana nggak suka juga Pak kalau kajian cuman mentahan saja. Maksudnya antum siap tinggal makan daging yang udah dimasak gitu loh. Makanya ana memang persiapan Pak, kalau loh kok ini ustadznya mana, bahas yang mana? Memang kadang-kadang nggak ada. Terus juga ana jarang Pak, per teks itu jarang. Nanti antum ngantuk. Jadi saran ana Pak, sebelum kajian baca dulu. Baca dulu, antum paham secara global. Nanti ketika kajian tambahan itu Pak, antum tinggal tulis lagi di buku. Ana kayak gitu cara ya. Antum coba lihat Ustaz Syafiq bahasa lama. Itu tipikal ustadz yang kalau bahas kitab ndak ngantuk antum. Kenapa? Beliau itu bukan orang yang per teks dengan kitab. Makanya tugas antum baca dulu. Ana juga sama, sebelum anak kajian ana baca dulu. Ana baca dulu apa yang penting ana sampaikan. Kalau yang nggak penting kita lewatin. Nah, kalau ada yang kurang harus ditambahkan, maka ana harus apa? Tambahkan. Jadi saran ana Pak, belajar kitab Syama'il Muhammadiyah ini di rumah sebelum kajian antum baca secara global. Nanti ketika antum datang ke masjid tinggal tambahan-tambahan. Secara umum antum udah tahu hadis ini. Jadi seperti ngerti Pak ya sampai sini? Nah, itu insya Allah cara belajar yang ana rasa lebih kuat untuk kita dan lebih nyaman seperti itu dibandingkan per teks. Kalau per teks itu antum bingung nanti Pak, ngantuk bahkan dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Fadhil, kalau pertanyaan silakan. Taib, kemudian di situ afwan. Di terjemahan itu ada nggak ta'liq atau catatan kaki footnote hadis? Hadis ini dhaif. Ada nggak? Hadis ini sahih. Di catatan kaki setiap hadis. Ada ya? Nah, ana nggak bahas sahih itu dhaif dan sebagainya, Pak, karena kalau kita bahas antum mumet. Jadi antum tinggal baca Syekh Abdul Razak Al-Badr, oh ini hadisnya dhaif. Oh ini hadisnya sahih. Karena memang Pak, kalau orang sudah menyebutkan sanad, maka tugas dia sudah selesai. Enggak perlu jelaskan ini sahih, ini dhaif. Apalagi sudah ada ta'liq, komentar dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kenapa Syekh Al-Imam At-Tirmidzi memasukkan beberapa hadis dhaif di situ? Karena Pak, dalam urusan hal seperti ini, para ulama ini nganggap nggak ada masalah. Maksudnya mereka tak ada tasahul, nggak ketat. Karena Pak, pembahasan ini bukan pembahasan hukum, bukan pembahasan akidah. Tapi kalau pembahasan akidah Pak, mau tak mau harus ada apa? Landasan hadis yang sahih. Nggak mungkin Pak kita bangun akidah di atas hadis yang lemah. Jadi Pak, di situ ana cuma sampaikan sanadnya saja. Nanti antum tinggal cek, oh ini dhaif, oh ini sahih dan sebagainya. Jadi itu cara para ulama menjelaskan hadis tersebut. Jadi kata para ulama, barang siapa yang sudah menyebutkan sanad hadis, maka dia telah terbebas dari apa? Penjelasan hadis. Alaqal seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Apalagi sudah ada ta'liq dari Syekh Abdul Razak, itu sudah bantu antum untuk mengetahui hadis ini dhaif ataukah hadis ini apa? Sahih. Allah alam, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.